Assalamualaikum. Kaifa halukum? Bi khair. Alhamdulillah. Sahabat kisah kan tahu gak? Kalau pada abad 19 hingga sekarang, banyak ulama-ulama besar yang dikenal di tanah suci Mekah ternyata berasal dari bumi Nusantara. Salah satunya ulama yang akan kita kisahkan berikut ini. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Bismillah. Pada abad ke-19, perkembangan Islam di wilayah Nusantara memasuki era baru. Di masa ini, banyak bermunculan pemimpin-pemimpin Islam yang berasal dari para ulama dan cendekiawan Muslim. Banyak juga di antara mereka yang menjadi ulama terkenal dan disegani di tanah suci Mekah, di tanah Arab. Salah seorang ulama yang terkenal dan menjadi ulama besar di Mekah adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang sering dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di daerah Banten, tepatnya di wilayah Tanara. Beliau lahir pada kisaran tahun 1280 Hijriah atau tahun 1815 Masehi, sekitar 208 tahun yang lalu. Meskipun demikian, nama beliau masih sangat dikenal hingga sekarang, utamanya di kalangan penuntut ilmu. Kitab-kitab karya beliau masih dipelajari oleh penuntut ilmu di pesantren-pesantren, baik di wilayah Nusantara maupun di dunia, terutama di wilayah Arab. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi At-Taniri Al-Bantani Al-Makki Asy-Syafi'i. At-Tanari dan Al-Bantani dinisbahkan kepada daerah asal beliau. Al-Makki dinisbahkan ke tempat beliau menetap dan dikenal sebagai ulama besar. Dan beliau salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, sehingga mendapat laqab Asy-Syafi'i. Sejak kecil ketika masih tinggal di Banten, Syekh Nawawi merupakan anak yang rajin menuntut ilmu. Beliau tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu. Bersama dengan dua orang saudaranya yang bernama Ismail dan Tamim, beliau menuntut ilmu kepada para ulama di Banten dan juga sampai ke Purwokerto. Selama berkeliling menuntut ilmu kepada ulama-ulama di wilayah Jawa bagian barat, beliau mempelajari dasar-dasar ilmu agama. Syekh Nawawi kemudian melanjutkan kegiatan menuntut ilmunya ke kota Mekah. Ketika itu beliau masih terbilang muda, namun hal itu tidak menyurutkan langkah beliau untuk menuntut ilmu. Di Tanah Suci, Syekh Nawawi makin giat belajar dan membaca berbagai buku dalam bidang ilmu agama yang beragam di hadapan guru-gurunya, para ulama Mekah dan Masjidil Haram. Tidak hanya di kota Mekah, Syekh Nawawi juga menimba ilmu dari para ulama di kota Madinah. Bahkan beliau sering melakukan rihlah menuntut ilmu ke berbagai negeri di Timur Tengah, seperti Mesir dan Syam, atau Damaskus, Syria. Di antara guru-guru beliau antara lain Syekh Ahmad Nahrawi Al-Misri, Syekh Ahmad Ad-Dimsyati, Syekh Muhammad Hasbullah Al-Makki, Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali dan ulama lainnya. Di masa itu transportasi belum tersedia seperti sekarang. Kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor ataupun pesawat belum ada. Untuk kendaraan bermesin di masa itu baru ada kendaraan bermesin uap, seperti kereta api uap dan kapal uap. Dan tidak semua negara dan wilayah sudah tersedia kendaraan-kendaraan tersebut. Laju kendaraan bermesin uap belum secepat kendaraan seperti sekarang, sehingga bisa dibayangkan perjalanan yang ditempuh di masa itu. Namun semangat menuntut ilmu tidak pernah surut seperti yang dilakukan Syekh Nawawi. Salah satu kebiasaan beliau sebagai seorang penuntut ilmu ialah beliau suka membeli buku dan mengkoleksinya. Semua buku tersebut beliau baca dan pelajari dengan seksama, sehingga tidak heran bila Syekh Nawawi memiliki wawasan keilmuan yang sangat luas dan mengagumkan. Oleh karenanya, beliau juga dikenal sebagai ulama yang gemar menulis. Cukup banyak kitab yang telah beliau tulis. Syekh Nawawi kemudian memilih menetap di Syi'ib Ali, kota Mekah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan beliau diakui di kalangan muslimin. Beliau seorang ulama yang diakui keilmuannya. Ketika menetap di kota Mekah, Syekh Nawawi kemudian membuka sekolah atau madrasah bagi para penuntut ilmu di rumah beliau sendiri.
Selain itu, beliau juga mengajar di Masjidil Haram. Syekh Nawawi dikenal sebagai ulama yang kaya karena ketenaran ilmu dan kesuhudannya. Hal ini membuat banyak orang yang mengenal beliau sering mengirimkan hadiah kepada Syekh Nawawi. Hal ini sering dilakukan oleh kaum muslim sebagai bentuk penghargaan kepada para ahli ilmu. Meski memiliki ketenaran dan mendapat banyak hadiah, Syekh Nawawi tetap hidup dalam kezuhudan dan menjauhkan dirinya dari berbagai kesenangan duniawi. Aktivitas mengajar Syekh Nawawi sudah dimulai sejak pagi hari, dimulai di jam 7.30 pagi. Beliau sudah mulai mengajar dan memberi kajian hingga jam 12 siang. Syekh Nawawi banyak memiliki murid-murid yang kemudian juga menjadi ulama-ulama besar, baik dari tanah Arab maupun dari tanah air bumi Nusantara. Di antara murid-murid beliau antara lain Syekh Abdul Sattar Al-Hindi, Syekh Abdul Haq Banten, Syekh Muhammad Marzuki Banten, dan banyak lagi. Di masa itu, kehidupan di Nusantara masih berada di bawah penjajahan Belanda. Meskipun Syekh Nawawi sudah menetap di kota Mekah, beliau tetap mengikuti perkembangan di tanah air. Secara tidak langsung, Syekh Nawawi ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui murid-murid dan jamaah haji dari tanah air, Syekh Nawawi menyadarkan mereka agar berjuang untuk merdeka dan melepaskan diri dari penjajahan. Syekh Nawawi tidak pernah lelah untuk menumbuhkan pemahaman mereka tentang agama, politik, dan arti kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Tidak hanya kepada murid-murid dan jamaah haji yang datang ke Tanah Suci, Syekh Nawawi juga seringkali mengirimkan surat ke beberapa kesultanan yang ada di Indonesia. Syekh Nawawi mengeluarkan fatwa yang melarang adanya kerjasama antara kesultanan-kesultanan Indonesia dengan pemerintah penjajah Belanda. Syekh Nawawi seringkali dipuji oleh para ulama di masanya dari berbagai negara Islam. Hal ini disebabkan karena keilmuan, kesolehan, kezuhudan, dan akhlak beliau. Beliau mendapat gelar Allamah, Syekh, Imam Mujtahid, Mufassir, Ahli Fiqih, dan masih banyak lagi pujian lainnya. Selama hidupnya, Syekh Nawawi banyak menulis kitab. Setidaknya ada 100 kitab yang beliau tulis. Kitab-kitab tersebut tetap dipelajari oleh para penuntut ilmu hingga sekarang, termasuk di pesantren-pesantren di Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wafat di kota Mekah tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Ma'lah di dekat makam Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, terutamanya ilmu agama. Dan kewajiban menuntut ilmu ini tidak hanya berlaku ketika masih kecil atau masa sekolah saja, tapi berlaku selama manusia masih hidup dari buayan hingga meninggal. Oleh karenanya kita tidak boleh malas menuntut ilmu, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Nawawi. Meskipun harus menempuh jarak yang jauh, perjalanan yang lama dan melelahkan, tapi beliau tetap semangat. Dalam menuntut ilmu harus disertai dengan rajin belajar, membaca, dan menulis. Karena dengan membaca akan semakin menambah pengetahuan. Dan dengan menulis, apa yang dibaca dan diketahui menjadi semakin kuat tertanam dalam ingatan. Serta mengasah kemampuan dalam menyampaikan kembali apa-apa yang dipelajari. Menuntut ilmu bukan hanya untuk kepentingan kesenangan dunia, namun yang lebih penting adalah untuk menjaga ilmu, menjadi landasan dalam beramal soleh, yang akhirnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia akhirat. Sebagaimana Syekh Nawawi, meskipun banyak yang memberikan hadiah-hadiah yang merupakan kenikmatan dunia, namun beliau tetap hidup dalam kezuhudan dan menjauhkan dirinya dari berbagai kesenangan duniawi. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga kisah singkat tentang salah seorang ulama besar di Tanah Suci Mekah yang berasal dari Indonesia bisa menginspirasi kita semua. Kita tidak hanya bangga, tapi juga mencontoh semangat beliau dan meneruskan dakwah beliau dalam agama dan pendidikan. Mari bersihkan hati, luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu memperhatikan dan menjaga adab, terutama adab sebagai penuntut ilmu. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum